Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau merupakan murid atau santri Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal ini merupakan salah satu imam madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang beliau dikenal sebagai ahli hadis, hafal jutaan hadis. Ada satu petikan kisah yang bisa kita ambil hikmahnya, bahwa sesuatu yang biasa bisa melahirkan sesuatu yang luar biasa. Jadi Bupati Pamekasan itu sering menegaskan lakukan sesuatu yang luar biasa untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, ternyata ada sesuatu yang biasa berdampak pada hal yang luar biasa. Kita bisa ambil dari kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Suatu waktu tiba-tiba Imam Ahmad bin Hanbal ini ingin ke Basrah. Jadi beliau saat itu sedang di Baghdad dan ingin ke Basrah tanpa janjian dengan seorang, tanpa rencana sebelumnya, tanpa tujuan. Tiba-tiba beliau ingin ke Basrah. Hanya beliau berangkatlah ke Basrah, dan setibanya di Basrah beliau sholat maghrib berjamaah di sebuah masjid. Usai sholat jemaah di masjid itu, beliau merasa kelelahan karena perjalanan yang cukup jauh, puluhan kilometer dari Baghdad ke Basrah. Di masjid itu beliau ingin istirahat, tetapi tiba-tiba sebelum merebahkan badannya, datanglah seorang takmir masjid yang menegur beliau. "Wahai Syekh, nggak boleh tidur di sini. Di sini tempat ibadah. Di sini hanya untuk tempat sholat." Jadi dipanggil Syekh karena dua hal. Di saat itu dipanggil Syekh karena dua hal. Bisa karena ilmunya, bisa karena umurnya. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal dipanggil Syekh karena takmir masjid melihat Imam Ahmad bin Hanbal sudah sepuh. Takmir masjid itu tidak tahu kalau beliau itu Imam Ahmad bin Hanbal, karena saat itu belum ada media sosial yang membuat orang terkenal. Yang terkenal hanya ilmunya, yang terkenal hanya karya-karyanya, kitab-kitabnya. Sementara face atau wajahnya belum dikenal. "Syekh, jangan tidur di sini. Di sini tempat sholat, di sini tempat ibadah." Bagaimana respon Syekh? Syekh Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, ya ini entar cerita. Oke. Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, "Saya musafir, perjalanan jauh, jadi saya boleh istirahat di masjid." "Tetap nggak boleh, Syekh," kata takmir masjid. Akhirnya diusir. Imam Ahmad bin Hanbal akhirnya istirahat di amper atau di beranda masjid. Ternyata di amper masjid itu diusir sampai didorong oleh takmir masjid. Di saat didorong, Imam Ahmad bin Hanbal itu ada yang melihatnya, seorang pedagang. Jadi dorong. Terus nah. Akhirnya pedagang roti itu memanggil Imam Ahmad bin Hanbal untuk istirahat di kediamannya. "Wahai Syekh, monggo istirahat di rumah saya punya rumah." Selama istirahat di rumahnya, Imam Ahmad bin Hanbal itu menyaksikan sesuatu yang tidak biasa. Ketika mengolah roti, melakukan apapun, penjual roti itu mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim. Imam Ahmad bin Hanbal ini kagum dan ternyata, sejak kapan sambian melakukan ritual atau ibadah baca istighfar secara terus-menerus ini? Penjual roti mendagang, "Sudah 30 tahun sejak saya menjual roti." "Apa yang sampean rasakan?" "Masya Allah, subhanallah, atas izin Allah segala permintaan saya dipenuhi oleh Allah. Hanya satu yang belum dipenuhi dan itu membuat saya sedih." "Apa itu?" kata Imam Ahmad bin Hanbal. "Saya minta kepada Allah untuk dipertemukan dengan seorang imam besar, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal." Saat itu Imam Ahmad bin Hanbal langsung bertakbir, Allahu Akbar. Ternyata istighfar sambian membuat saya berjalan jauh tanpa tujuan, membuat saya sampai didorong oleh seorang takmir masjid. Didorong sama siapa?
Ini sebuah bukti bahwa sesuatu yang biasa baca istighfar asalkan dilakukan secara terus-menerus, secara istiqomah dan penuh dengan keikhlasan, berdampak luar biasa. Segala permohonan, segala keinginan, segala permintaan penjual roti barusan dikabulkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.